Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Akhwani hadrillah wa yakum, alhamdulillah. Yang punya bukunya kita masuki sekarang perbedaan yang ketiga ya. Ya, perbedaan yang ketiga. Halaman berapa sih? 80. Hah? 64. Oh, diterima halaman berapa? 64. Hah? Yang di ininya halaman 68. Yang di buku aslinya 68. 68. Al-Farqul Tsalits, perbedaan yang ketiga antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidahnya Murji'ah, yaitu jawazul istisna fil iman 'inda salaf. Menurut salaf boleh memberikan istisna dalam iman. Istisna dalam iman itu apa? Ini ucapan seseorang yang berkata, saya mukmin insyaallah. Ini pernah kita bahas di grup ini. Waktu baru-baru grup ada, kita membahas pertanyaan, bolehkah seorang mengatakan saya mukmin insyaallah, atau saya ini muslim insyaallah. Bolehkah seperti itu? Waktu itu pertama dikasih soal banyak yang bilang enggak boleh ya. Yang enggak boleh itu akidahnya Murji'ah. Yang enggak boleh istisna itu akidahnya Murji'ah. Ya. Karena akidahnya salaf membolehkan mengucapkan saya muslim insyaallah atau saya mukmin insyaallah. Wa dzalika li anna al-iman 'indahum qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Karena menurut salaf iman itu adalah qaulun, ucapan, amal dan i'tiqad. Wal istisna 'indahum innama huwa fil a'mal. Ucapan insyaallah itu maksudnya adalah insyaallah dalam hal amal. La fi aslul iman bi khilafil Murji'ah. Bukan dalam pokoknya iman. Ya. Jadi ucapan apakah Anda muslim? Saya muslim insyaallah. Insyaallah. Apakah Anda beriman? Saya mukmin, saya beriman insyaallah. Ini boleh menurut akidah salaf. Kenapa? Karena iman itu 3, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, lisan dan amal. Ucapan kata-kata insyaallah ini maksudnya amal. Karena iman itu 3 unsurnya, maka salaf mengatakan boleh ucapin insyaallah dalam urusan iman dalam bab amal. Bagian amal boleh ngomong. Apakah saya mukmin? Saya mukmin insyaallah. Maksudnya apa? Saya akan berusaha untuk mengamalkan amalan orang-orang beriman. Saya berusaha berada di atas keimanan dari hidup saya sampai mati saya. Itu maksudnya insyaallah. Bisa juga insyaallah itu berarti saya akan mati nanti insyaallah dalam keadaan mukmin. Ya. Berbeda dengan Murji'ah. Karena Murji'ah menganggap iman itu cuma satu di dalam hati. Kalau hati ya enggak boleh ngomong apakah saya percaya dari Tuhan? Ya saya percaya dari Tuhan insyaallah. Ini ragu-ragu namanya syak. Dan syak enggak boleh ada. Kalau urusannya yang i'tiqad, hati. Tapi ini ucapan insyaallah ini maksudnya insyaallah dalam urusan amal. Jadi Ahlussunnah atau salaf menganggap boleh mengucapkan kata-kata insyaallah dalam beriman. Sedangkan Murji'ah enggak. Faham enggak? Antum kayaknya ada kurang paham juga kayaknya. Kalau Anda lihat tampang bingung. Maksudnya apa? Coba antum kasih komentar tentang ini. Antum paham enggak tentang boleh mengucapkan insyaallah? Saya mukmin insyaallah. Kira-kira ada terima antum enggak kaidah ini? Hah?
Maksudnya apa? Saya muslim insyaallah, saya mukmin insyaallah. Kalau orang Murji'ah menganggap ucapan insyaallah itu ucapan syak, ragu-ragu. Ya. Kenapa? Karena iman di sisi mereka cuma ada di dalam hati. Selama hatinya masih mukmin, maka mereka dianggap mukmin. Kalau hatinya sudah tidak beriman atau ragu-ragu, maka dia sudah dianggap tidak lagi mukmin. Ya. Itu ya. Ahlus sunnah boleh kalau yang dimaksud dengan insyaallah bukan keyakinan tapi amal. Karena nggak ada yang tahu amalan seseorang. Ya kan? Amal itu yazidu wa yanqus. Dia bisa tambah, bisa kurang. Dengan ucapan insyaallah saya berusaha untuk meningkatkan keimanan saya, atau insyaallah saya akan mempertahankan keimanan saya. Ya. Jadi ada beberapa makna dengan kata-kata insyaallah. Dikatakan dalam buku ini di halaman berapa itu? 64 ya. Ini halaman 68. Ya. Dikatakan ajma' as-salaf. Ulama salaf itu telah ijma' ala jawazi istisna'i fil imani bi an yaqula ar-rajul ana mu'minun insyaallah. Ya. Jadi ijma'nya para ulama salaf bahwa seorang mukmin boleh, seorang itu boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Ya. Saya mukmin insyaallah. Dzalika bi'tibari adada minal umur. Jadi ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, ma yakunu bi'tibari ada'il a'mali. Ya, ini seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang pertama, ditinjau dari sisi menunaikan amal perbuatan. Ya, li'anna al-a'mal yatadammanu fi'la ma amara Allah bihi wa tarku ma nahaa anhu. Karena namanya amal itu meliputi, ya, amal itu meliputi semua yang diperintah Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul istisna'i fi dzalika syahadatun linnafsi bikamalil ada. Karena kalau dia tidak mengatakan insyaallah dalam bab ini, jadi seakan-akan dia mengatakan saya sudah sempurna. Ya. Ya. Dia seakan-akan dia telah mengatakan saya sudah sempurna iman saya sudah beramal semua. Ya. Padahal dia belum tentu yakin, seseorang belum tentu diterima amalnya. Wa hadza yatadammanu tazkiyati laha wa qad qala Allah taala fala tuzakku anfusakum. Bab ini juga dianggap kalau orang tidak mengatakan insyaallah dalam bab iman, dianggap bahwa dia sudah tuzakki anfusah. Sudah dianggap tuzakkihi at-tazkiyatu laha. Dia sudah mensucikan jiwanya. Saya mukmin. Enggak pakai insyaallah berarti dia sudah mengamalkan semua perintah Allah, dia sudah meninggalkan semua larangan Allah. Ini ada keangkuhan di sini. Kalau dia nggak ngomong insyaallah, ya. Jadi mukmin itu ngomong insyaallah, ya. Karena seorang mukmin ya, maka kita sering ulang-ulang bahwa pelajaran tauhid itu nggak ada artinya kalau cuma antum sekedar percaya, nggak ada artinya. Yang dibutuhkan amal. Mukmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata akmalul mu'minina imanan ahsanuhum apa? Khuluqan. Mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Jadi kalau kajian tauhid tidak melahirkan atau tidak mendatangkan orang-orang yang takut kepada Allah, yang tidak berubah menjadi baik amalnya, ini kajian tauhidnya enggak benar. Ya. Ngaji tauhid tapi makin dengki sama orang lain. Nauzubillah min dzalik. Was-was kalau kajiannya menjadi kecil atau ditinggalkan oleh orang. Nauzubillah min dzalik. Hal yang buruk. Ya. Tauhid itu kita enggak peduli orang mau ngomong apa. Kenapa? Yang kita tuju adalah keridhaan Allah. Masa bodoh orang mau ngomong apa? Ya. Terus berubahlah menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya. Jadi seseorang yang mengatakan saya mukmin tanpa ada kata insyaallah ini mengandung kesombongan, seakan-akan dia sudah mengerjakan semua perintah Allah. Seakan-akan dia sudah meninggalkan semua larangan Allah. Jadi seakan-akan imannya itu sudah sempurna.
Dia mengatakan saya mukmin, saya pasti sudah mukmin. Ini tazkiyatullah, dia mensucikan jiwanya, menganggap bahwa dirinya sudah berada di atas keimanan. Oh, subhanallah, ini buruk. Banyak orang seperti ini nih dalam ngaji. Ketika ngaji merasa bahwa dirinya sudah di atas kebenaran, enggak mau dengar nasihat lagi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, enggak mau dengar nasihat lagi. Ini orang yang sudah merasa bahwa diri sudah suci. Seakan-akan dia yang benar, yang lain enggak. Semuanya kebenaran ada di garis saya. Yang bukan di garis saya berarti itu bukan kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah keburukan. Ngaji dimanapun kalau modelnya kayak begini itu buruk. Buruk caranya kayak gini. Ya, ngaji itu bukan merasa diri paling benar. Kita merasa bahwa kita satu-satunya yang benar, yang lain itu salah, enggak. Ya, enggak juga begitu. Nah, ikhwan yang a'adzalillah wa iyyakum, ini tinjauan pertama, ya, bahwa ucapan insyaallah itu maksudnya adalah kalau dia mengharamkan ucapan insyaallah dalam saya mukmin insyaallah, itu seakan-akan dia menunjukkan bahwa dia sudah sempurna imannya. Padahal iman itu yazid wa yanqus. Dia kadang bisa tambah, kadang bisa berkurang. Sisi yang kedua, mayakunu bi'tibaru qabul a'mali aw radduha. Sisi yang dia seorang yang mengatakan saya mukmin insyaallah, dia ragu-ragu, dia bukan ragu-ragu, dia takut ada amalnya ini diterima atau enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ragu diterima atau ditolak amalannya dia. Ya. Padahal wa dzalika anal muslim la ya'lam an qubuli amalihi aw raddihi. Seorang muslim gak ada yang tahu mana amalnya sudah diterima, mana yang ditolak. Kita enggak tahu. Ya. Wal mu'min ma'murun an yukhafa min hubuti amalihi wa qad qala ta'ala wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Seorang mukmin itu diperintahkan untuk ada rasa khawatir akan gugur amalnya. Ya. Ini Pak tauhid, Pak. Antum jangan salah, ini pemahaman tauhid kayak begini. Jadi orang yang bertauhid itu akan ragu, takut amalnya itu hilang. Takut, Pak. Rasa takut itu harus ada. Jangan lalu Anda merasa saya sudah salafi, saya sudah tahu sel murji'ah, saya sudah tahu sel khawarij, lalu antum seenaknya berbuat. Lalu antum merasa bahwa saya sudah di atas kebenaran, yang lain salah. Naudzubillah. Bukan itu yang kita inginkan. Ilmu, ya, dituntut itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, di dalam Muqaddimah Ushul Salasah, beliau mengatakan ilmu itu dituntut supaya apa? Supaya kita hilang jahil atau kebodohan pada diri kita, sehingga kita berilmu, kita tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan menuntut ilmu, bukan untuk mendebat orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan itu ilmu. Ilmu itu supaya timbul rasa takut di hati-hati kita. Maka aneh kalau ada orang ngaji tauhid tapi ucapannya makin kasar. Aneh. Ya. Orang ngaji tauhid tapi syahwatnya masih terus diperturutkan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Syahwatnya terus diperturutkan. Ngaji tauhid mengaji, datang ngaji tauhid. Ya. Tapi maksiat enggak pernah berhenti. Enggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Gak ada perasaan nanti kita akan bertemu sama Allah. Yang kata syair yang kemarin apa? Idza maqala li rabbi amastahyaita ta'sini. Bagaimana nanti kita kalau kita ketemu sama Allah dan dia berkata amastahyaita ta'sini, tak malukah kau berbuat maksiat kepadaku? Wa tukhfi dhanba an halki wa bil isyani ta'tini. Kau tutupi dosamu, kau malu berbuat dosa di depan orang banyak. Wabil isyani ta'ti, tapi kau sendirian. Kau bertemu denganku, kau hanya denganku, kata Allah. Lalu kau berbuat maksiat. Malu enggak gitu? Walaupun nanti kita disatar oleh Allah, pertanyaan itu kita cuma berdua sama Allah. Orang lain enggak ada yang lihat. Tapi pantas enggak seorang muwahhid melakukan maksiat? Enggak pantas, ikhwah. Ya.
Ini yang apa namanya, ruh yang hilang setiap kajian tauhid. Tidak ada pembenahan tauhid itu merubah diri pribadi. Mestinya merapikan tauhid berubah dari sikap pribadi, sikap pribadinya berubah. Ya, ada rasa gimana? Tumbuh rasa takut, rasa empati. Maka betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nas wa arhamun nas. Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling ngerti tentang ilmu, wa arhamun nas, dan orang yang paling kasih sayang kepada sesama. Ya, kasih sayang kepada sesama. Ketika ada orang gempa bumi di sebelah mana, di sebelah bumi yang lain, kaum muslimin, ada rasa miris di hatinya. Ya Allah, saya nggak bisa bantu. Apa yang bisa saya bantu gitu? Ya. Ketika ada saudara kita yang terzalimi di tempat lain, ada rasa empati di hati kita. Apa yang bisa saya buat? Gitu ya. Bukan nyukurin. Ketika ada temannya pengajiannya dibubarkan, syukurin. Ya. Ketika ada teman ustadznya ditangkap, syukurin, biarin itu. Enggak ada rasa empati sama sekali. Ketika ada ahlul bidah kena penyakit, dia bilang apa? Itu rasain itu, azab buat dia. Nauzubillah min dzalik. Pada ulama dulu enggak ada yang kayak gini, enggak ada yang kayak gini. Masyhur kan ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap lewat diludahi, ya kan? Ketika yang ngeludahin sakit, siapa yang pertama tengok? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan ahlus sunnah dong. Jangan teriak-teriak saya salafi. Tapi ketika ada temannya atau dulu yang pernah nolong dia sakit atau meninggal, nggak mau dijenguk. Di mana salafinya? Salaf siapa ini? Salafnya siapa? Lihat ulama di Masjid Saudi ketika mereka berbincang tentang Dr. Aid Al-Qarni. Masyhur kan Dr. Aid Al-Qarni. Dipermasalahkan ininya, dipermasalahkan manhajnya, dinasihati itu selama itu. Maksudnya hampir ditahzir juga gitu kan. Bagian. Tapi ketika Dr. Aid ditembak di Filipina, pulang, dijenguk sama ulama itu, nggak masalah. Ya, Ahlus Sunnah itu arhamun nas. Ada yang bikin dia gelisah ketika ada orang mukmin lain yang sedih atau yang susah. Jadi jangan sampai tertanam di hati kita, saya mukmin, saya salafi. Nggak, antum ucapan saya mukmin insyaallah, saya salafi insyaallah. Jangan pastikan antum salafi. Ya, jangan pastikan itu. Sama kalau antum pastikan berarti antum apa? Tazkiyatullah. Antum sudah mensucikan diri antum. Seakan-akan antum yang benar sendirian, yang lain salah. Bukan itu tujuan kajian kita. Ana dari awal pernah, tujuan kajian tauhid itu melembutkan hati, membuat kita saling empati, membuat kita saling bersaudara, ya. Karena tauhid itu adalah menyatukan. Ingat ini. Dari awal dulu pertama kali kita bahas tauhid, ini yang kita sebutkan, ini yang kita keluarkan, atau ini yang kita sering ucapkan bahwa keluar dari kajian tauhid membuat kita semakin empati, semakin peduli, karena ikatan kita adalah di bawah kalimat la ilaha illallah. Siapa saja mengucap la ilaha illallah itu saudara kita. Jangan pandang radionya, jangan pandang TV-nya, jangan pandang masjidnya. Mereka saudara kita. Ya, selama mereka tidak membatalkan syahadat mereka, ya, selama mereka tidak batalkan syahadat mereka, maka saudara kita. Jadi jangan sampai ada kita langsung memberi label ahlul bid'ah, sampai ketika dia ngundang pun kita nggak mau datang, ya. Jangankan dia sakit, dia ngundang kita nggak mau datang. Dia sakit nggak mau kita jenguk, dia meninggal masa bodoh kita. Ada orang muslim meninggal, apa mereka bilang? Sebagai mereka, alhamdulillah kita diistirahatkan dari bid'ah yang dia lakukan. Nauzubillah. Padahal bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, ya kan? Bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Masya Allah. Ini apa namanya? Bahayanya pelajaran tauhid yang enggak menancap di hati gitu ya. Keangkuhan itu dibuang. Sudah cukup lah. Kita sudah beberapa kitab ini gitu kan. Maka empati kita yang harus kita tinggikan, kepedulian kita kepada sesama, kepada saudara, ya. Jadi jangan sampai kita merasa beruntung ketika kita nggak dimintai bantuan oleh teman kita. Itu orang yang bodoh, itu orang yang malas beramal, ya, orang malas beramal.
Ya. Ada cerita. Kemarin ini di tempat kita itu kita mau bikin masjid. Bikin masjid. Masjid itu butuh pompa air. Ada masjid, pompa air buat masjid, ada pompa air buat asrama, buat pondokan. Ya. Anda bilang Anda lagi butuh pompa air. Siapa yang mau infak pompa air? Udah. Setelah kajian saya pulang dari rumah Ustaz, Anda yang buat masjidnya. Masjid udah ada belum? Udah ada. Oh kalau gitu Anda asramanya udah 2 orang asrama. Ya. Yang berikutnya lagi datang, Ustaz, Anda mau masjid udah ada belum? Udah ada. Waduh, kalah cepet Anda. Asramanya, waduh, udah ada. Waduh, Anda kalah cepet. Apa nih Anda bisa kasih? Subhanallah. Yang kayak gitu yang Anda pengen. Bukan orang-orang yang ketika Ustaz gimana? Masjidnya udah alhamdulillah udah ada. Oh, alhamdulillah. Jadi Anda enggak perlu ngeluarin dong. Orang bakhil. Bakhil luar biasa. Orang yang ngaji tauhid enggak begini, enggak begini. Enggak ngepel gitu. Kenapa? Karena shadaqatun burhan. Sedekah itu bukti. Ya. Shadaqatun burhan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan antum. Sebatas apa iman antum? Sebatas itulah sedekah antum. Itu kan? Sebatas itulah sedekah antum. Sebatas itu sedekah antum. Sebatas itulah iman antum. Antum enggak akan sanggup kan beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya? Enggak akan sanggup antum, ya kan? Siapa yang sanggup? Anda mau terima? Siapa yang sanggup? Enggak ada yang sanggup menyerahkan seluruh hartanya untuk jalan Allah, enggak ada yang sanggup. Kenapa? Karena imannya enggak selevel dengan Abu Bakar. Yang separuhnya deh. Separuh hartanya diinfakkan. Ada yang sanggup enggak? Enggak ada yang sanggup. Bukan yang separuh di kantong, bukan. Separuh di kantong antum bawa cuma 50.000, cuma 25.000 yang keluar ya. Yang separuh harta antum, separuh aset antum infakkan, enggak akan sanggup antum. Kenapa? Ya itulah iman kita enggak selevel dengan mereka. Ya. Berapa iman antum? Ya takaran antum. Kalau takaran antum 2.000 perak lecek segitulah iman antum. Ya kan? 2.000 perak lecek lagi kan? Itu iman antum. Ya. 5.000 nih, tapi udah potel sebelah. Udah dirobek sebelah. Itulah iman antum. Ya, ketika ada orang mendahului kebenaran atau mendahului kebaikan, merasa alhamdulillah, saya jadi enggak perlu infak, udah duluan. Jadi enggak ada rasa, waduh, kenapa ya? Kok Anda enggak bisa gitu. Enggak ada pakai berlomba-lomba gitu. Masya Allah, subhanallah. Di tempat lain orang berlomba-lomba, Pak. Di tempat mana? Subhanallah. Anda mau butuh pompa, berapa satu pantekan pompa, Ustaz? Pantek pompa sama pompanya 6 juta. Saat Anda yang masjid, yang datang lagi berikut. Saat Anda masjid, enggak, masjid sudah ada. Apa ada butuh lagi? Ada asrama. Oh, ya, asrama. Datang lagi. Saat Anda yang pompa kemarin ini Anda mau kasih. Aduh. Buat apaan? Masjid udah ada. Asrama udah ada. Waduh. Jadi Anda bisa apa? Terserah antum, mau kasih duitnya juga enggak apa-apa. Kalau gitu duitnya aja. Wah, subhanallah. Subhanallah. Orang-orang yang kayak gini gitu, yang kajian tauhidnya itu lurus. Begitu juga yang ketika ditimpa musibah seperti halnya ada juga teman seperti itu. Ketika dia musibah dia bilang, ya, saya biasa-biasa aja. Oh, alhamdulillah. Padahal sakitnya lumayan berat. Ya. Tapi subhanallah, orang-orang ini banyak saya temui gitu. Kenapa? Karena kajian tauhid yang mendasar dalam hati mereka, tertancap kuat dalam hati mereka. Dan kami berharap itu, Anda berharap itu. Pada antum atau kita semua juga seperti itu. Ada rasa kebersamaan dalam tauhid, dalam keimanan. Jadi kita berempati pada sesama. Ya, wujudkan keimanan antum, ekspresikan keimanan antum sama sesama. Ya, jangan sholat antum aja makin rajin, tapi mulut makin kasar, bicara makin menyakiti orang. Naudzubillah. Lihat Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna imannya bukan yang paling banyak sholat malam, ya kan? Bukan yang paling banyak puasa sunnah, bukan. Yang mana? Ahsanuhum khuluqan, yang terbaik akhlaknya. Akhlaknya baik itu yang sempurna tuh. Kalau urusan sholat malam urusan dia sama Allah, nggak kelihatan itu amalannya, ya kan?
Ahsanuhum khuluqan. Nampakkan keimanan kita, ayo cerminkan keimanan kita. Ya, keluarkan keimanan kita biar orang tahu, isyhadu bi anna muslim. Saya ini muslim, saya ini mukmin, saya muwahhid. Saya mengharapkan keridhaan Allah. Tuh begitu maunya kita. Ya. Jadi jangan lagi subhanallah yang ajib. Kalau udah ngaji tauhid terus masih bergantung sama dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya masih berbangga atau berharap dengan dunia yang hanya sekerat dan tidak ada harganya dibanding dengan sebelah sayap nyamuk. Ya. Ada orang-orang yang ngaji tauhid tapi masih pengen berharap dunia. Allah musta'an. Nah, ikhwan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Lihat ayat tadi, ayatnya belum dijelaskan. Di sini ayatnya, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60 ya kan? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Orang-orang mukmin yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati mereka merasa bergetar, takut. Ya. Annahum ila rabbihim rajiun, bahwa mereka akan kembali kepada Rabbnya. Aisyah radhiyallahu anha ketika dengar hadis ini, ayat ini, dia katakan, ditanya sama Nabi, antum tahu maksud dari ayat ini? Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini maksudnya orang mukmin yang mencuri. Orang mukmin yang mencuri. Dia mukmin tapi mencuri karena berbuat maksiat, jadi dia takut, hatinya takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mukmin yang mencuri. Ini mukmin yang beramal saleh. Mukmin yang sholat, puasa, zakat, haji, tapi wajilat qulubuhum, hatinya takut. Apa takut apa? Takut gak diterima amalnya. Subhanallah, takut gak diterima. Ya, takut gak diterima. Maka lihatlah ucapan seorang mukmin yang mengatakan saya mukmin insyaallah. Ini lebih tawadhu, ini lebih rendah hati. Ya. Saya salafi, enggak ada insyallahnya. Seakan-akan udah mantek dia betul salafi, betul tuh, ngikutin salaf yang dulu. Tahu salafnya yang mana. Ya. Sempat kita kejebak ya sama ucapan ini ya. Waktu pertama kali dibikin grup kita tanya itu. Bagaimana orang yang ngomong saya mukmin insyaallah. Wah, enggak boleh. Mukmin itu harus yakin. Enggak taunya kecele. Nah, kemudian tinjauan yang ketiga, asalis. Mayakunu bi'tibaril khatimah, ya, dari sisi khatimah, apa, akhir dari kehidupan seseorang. Wa dzalika al muslim la ya'lamu ma yahtumu lahu bihi minal iman awil kufru fi mustaqbalil umrihi wa khatimu amaluhu, naudzubillahi min dzalik, ya. Karena seorang mukmin itu tidak tahu apakah dia dapat husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita enggak tahu. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, inna ahadukum, ya, inna ar-rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira', ya, aw zira'ain fasabaqa alaihi al-kitab faya'maluna bi amali ahli an-nar fayadkhuluha, naudzubillahi min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa ada orang-orang laki-laki yang beramal dengan amalannya penghuni surga, seakan-akan amalannya penghuni surga, ya kan? Tapi di ujung hayatnya, ketika jarak dia dengan surga hanya tinggal sejengkal lagi, maksudnya jarak dia dengan kematian tinggal sedikit lagi, fayasbiqu alal kitab, catatan Allah berbicara lain sama orang ini, ya. Faya'maluna bi amali ahli an-nar fayadkhuluha, lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk ke dalamnya, naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang semasa hidupnya amalnya amal soleh, kelihatan soleh betul, subhanallah soleh, kelihatan terus di masjid ngaji, terus datang, wah jenggotan, cingkrangan, tapi Allah tahu apa yang ada di hatinya. Kalau Syekh Abdul Razak bilang, bukan, ketika ditanya kalau ada orang beramal soleh lalu di akhirnya dia beramal dengan amal penghuni neraka, kasihan banget, kenapa Allah enggak luruskan dia saja? Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, karena amal soleh yang dilakukan selama ini itu hanya kamuflase. Dia cuma ikut-ikutan, sekedar ikutan jenggotan, sekedar ikutan cingkrangan, sekedar ikutan jidatnya hitam, sekedar ikut. Hatinya masih terus kasar.
hatinya masih terus jahat. Hanya cuma sekedar teman senang sana senang sini, naudzubillah, kita berlindung pada Allah dari sikap seperti ini. Akhirnya begitu di ujung akhir hayatnya Allah buka apa yang ada di hatinya, naudzubillah min dzalik. Lalu dia beramal mengikuti hatinya dengan amalan para penghuni neraka. Naudzubillah. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia bisa masuk ke dalam neraka. Karena orang itu dilihat bukan ketika dia hidup, tapi dia akhir dari kehidupannya. Khatimahnya gimana? Ya. Bagaimana di akhir hayatnya? Apakah dia beramal saleh ketika di akhir hayatnya, ataukah dia bermaksiat di akhir hayatnya? Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka seorang mukmin yang mengatakan saya mukmin insyaallah, maksudnya saya ingin insyaallah akhir hayat saya ingin husnul khatimah, di atas ketaatan kepada Allah, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud kata-kata insyaallah-nya. Ya. Maka fal ajlu hadhihi al-i'tibarat jaz al-istisna fil iman. Dari tiga tinjauan ini maka boleh seorang itu mengucapkan saya mukmin insyaallah. Ya. Walidzalika aslu fil kitab was sunnah. Ya. Hal ini memiliki dasar ya dalam aslu fil kitab was sunnah, memiliki pokok atau asalnya atau ininya apa namanya? Memiliki dasar dari kitab dan sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat ke-27, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kaum Muhammad pasti akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman insyaallah. Ada insyaallah. Ya. Diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ya. Wahia tasma apa yastaftihi, maksudnya minta fatwa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia tasma'u min wara'il bab, sedangkan Aisyah mendengar dari balik hijab, dari pintu. Faqala, orang ini berkata, ya Rasulullah, tadrikuni shalah wa ana junub. Kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, waktu salat tiba sedang aku dalam keadaan junub. Afa asumu, apakah harus tetap puasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana tadi? Wa ana tadrukuni shalah wa ana junub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku juga pernah begitu. Pernah masuk waktu salat sedangkan aku masih junub. Fa'asumu, dan aku tetap puasa. Maksudnya ketika malam dia junub, Nabi sallallahu alaihi wasallam junub, bangun pagi sebelum sempat mandi, masuk waktu subuh. Kan enggak bisa sahur lagi kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa. Faqala lastru mislana ya Rasulullah. Kata orang ini, kamu kan enggak seperti kami wahai Rasulullah. Ya. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu yang masa lalu maupun yang akan datang? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fallah, wallah, demi Allah, inni la arju an akuna ahsyakum lillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berharap, aku betul-betul sangat berharap, ya, an akuna ahsyakum lillah. Aku menjadi orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamakum bima atqa. Ya, dan paling tahu di antara kalian bima atqa, apa yang aku takuti. Ya. Lihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la arju, aku berharap, ya, aku berharap. Ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atqallah jazman, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak diragukan lagi. Tapi dia masih berkata la arju, aku masih berharap. La arju an akuna asyakum lillah, aku berharap aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah.
Ya. Wa ya'lamu annahu afdalan nas wa atqan nas biduna syakkin wa ma'a dzalika istisna. Lihatlah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takwa di kalangan manusia, dan itu tidak ada yang meragukan itu, tapi beliau masih mengucapkan la arju, aku masih berharap. Ya kan? Masih berharap dia. Lalu kita baru ngaji 15 tahun, tiba-tiba udah yakin bahwa kita benar, bahwa kita sudah nggak akan bisa salah-salah lagi, bahwa kita sudah di atas salafi yang total. Masya Allah. Lihat kemudian hadis yang lain lagi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah faqala. Ya. Lihatlah, Nabi, dari Abu Hurairah ketika Nabi keluar menuju makam atau pemakaman, dia berkata, Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum daru qaumul mu'minin. Katanya Nabi SAW, Assalamualaikum darun qaumul mu'minin. Kata Nabi SAW, Assalamualaikum negerinya kaum mukminin. Jadi Nabi SAW masuk ke pemakaman, dibilang daru kaum mukminin. Salam sejahtera untuk semua kalian penghuni negeri kaum mukminin. Wa ana insyaallahu minkum wa ana insyaallahu bikum lahiqun, dan aku insyaallah akan menyusul kalian. Ya. Nabi mengatakan dalam ayat ini insyaallah ya bikum lahiqun. Fastasna ma'a tabqanahu billahiqi bihim bil maut. Nabi SAW mengatakan, saya juga ingin menjadi mati seperti kalian dalam keadaan mukmin. Insyaallah. Saya juga ingin insyaallah juga meninggal seperti kalian yang sudah mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Ada kata-kata insyaallah. Fadalat hadhihi nusus ala jawazil istisna min ghairi syak. Maka dalil-dalil ini menunjukkan, nas-nas ini menunjukkan bahwa tidak ada keraguan bahwa insyaallah itu boleh diucapkan oleh seorang mukmin. Wa kadzalikal mu'min yastasna wa huwa mutaykina fi asli imani. Dan demikian juga seorang mukmin beristisna mengatakan insyaallah sedangkan ia yakin terhadap asal keimanannya. Maksudnya kalau keimanan yang asalnya dia yakin, yang ada di hatinya dia sudah enggak ragu-ragu lagi tentang adanya Allah, tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya Allah, adanya malaikat, adanya ini kan usul yang pokoknya, yang di pokoknya dia enggak ragu-ragu. Maksudnya gitu ya. Insyaallah itu dalam urusan amal, dan yang tadi itu masalahnya. Ya. Hadza ma dalla al-kitab wa sunnah wa alaihi i'tiqad as-salaf wa ajma'ahum fi hadhihi al-mas'alah min masail al-iman wa khilaf lil-murji'ah. Berbeda dengan orang murji'ah, ya. Fal jahmiyah manaul isna li anna al-imana indahum syai'un wahidun wa huwa al-ma'rifah. Orang Jahmiyah tidak boleh mengatakan saya percaya, saya mukmin insyaallah. Kenapa? Sisi mereka mukmin itu harus tahu. Kalau ragu enggak dianggap mukmin. Ya. Wa minal asy'ariyah. Ya. Nah ini antum bisa baca ini udah Isa ya. Udah Isa ini bab yang paling ringan, paling sedikit, ya. Nanti kita masukin bab yang berikut pada pertemuan berikutnya, ya. Kita tutup aja. Wan qara murji'atul fuqaha. Ini murji'atul fuqaha mengingkari masalah ini. Al-istisna siran 'ala al-asliha anna al-imana huwa at-tasdiq wa qaulul lisan duna al-amal wa annahu la yazid wa la yanqus. Begitu juga murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha mengingkari juga hal ini. Semua yang murji'ah itu mengingkari adanya insyaallah dalam hal ini. Ya. Wa alaihi ya'lamu anna minal furuq baina salaf wal murji'ah fil iman anna salaf. Dari sini kita lihat bahwa ada beda antara salaf dengan murji'ah dalam hal iman, bahwa salaf yajuzunal istisna fil iman. Orang akidah salaf membolehkan seseorang mengatakan insyaallah dalam iman ala tafsil alladzi dzakarna, yang seperti kita sudah jelaskan tadi secara terperinci, khilafan lil murji'ah, berbeda dengan orang-orang murji'ah. Wallahu taala alam. Sampai sini dulu karena sudah Isya, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita cukupkan jumpa kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.